ada perbedaan sedikit Bu antara kerja dan kinerja gitu. Kalau kerja itu ya pokoknya kita melaksanakan tugas gitu. Laksanakan jadi tugas sebagaimana mestinya. Tak memikirkan apa yang menjadi target gitu ya. Tapi kalau kinerja kerja tapi punya target dia. Nah, itu. Makanya kinerja itu adalah disebut dengan prestasi kerja. Itu dia. Itu bedanya kerja dan kinerja. Maka yang sering disampaikan kepada kita semua adalah kinerja, bukan kerja. Nah, jadi yang ditingkatkan itu adalah kinerja, prestasi kerja. Bahwa kita itu mesti ada prestasi, yakni punya target, punya tujuan. Nah itu yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu. Tapi ya itu semua sekali lagi karena bisa melaksanakan seperti itu sehat semua ya Bu ya. Sehat fisik, jasmani, rohani juga kantong ya. Ya memang kalau semua nggak sehat memang agak susah itu. Jasmaninya sehat, kantongnya nggak sehat, kurang semangat juga. Ya Bu ya. Ya. Ya mudah-mudahan kita yang di negeri ini udah alhamdulillah lah ya. Kalau kesejahteraan mudah-mudahan udah bisa lah. Baru-baru ini sampaikan Pak Kepala 13 orang lulus P3K, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita sudah sejahtera semua. Ada yang belum Pak? Ada. Berapa orang? 4 orang lagi. Oh 4 orang lagi ya. Mudah-mudahan nanti menyusul itu kan. Nah, jadi itulah dia, sehat jasmani, rohani, kantong pun sehat. Mudah-mudahan motivasi dari dalam kita pun terbangun terus. Untuk apa? Untuk meningkatkan kinerja tadi. Nah, Bu ya. Jangan padam kinerja kita, apalagi sebagai guru yang mendidik anak ini, yang kita harapkan juga anak bisa memiliki prestasi juga gitu. Jadi tugas atau kinerja guru ini berbeda dengan tugas orang-orang yang kebun itu. Ya Bu, orang-orang yang di kebun itu yang dihadapi adalah fisik material. Pak, kebun sawit, ya kan? Nah, pokoknya sawit aja lah yang dihadapinya. Jadi dia fisik material, benda mati. Jadi terkesan statis. Nah, tapi kalau yang guru hadapi itu manusia. Nah, dia bisa apa namanya, labil. Ya. Kalau yang orang-orang yang nggak kerja sebagai guru itu yang dihadapinya adalah fisik material yang nggak berubah, itu aja gitu kan. Sementara anak-anak yang kita hadapi ini terus berubah anaknya. Nah, hari ini baik dia, minggu depan belum tentu baik lagi. Nah, makanya kita selalu memberikan bimbingan sama anak-anak itu nggak bosan-bosannya kan Bu. Karena anak-anak ini kan labil orangnya. Hari ini baik, minggu depan udah nggak baik lagi, berubah-ubah. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang perlu kita garis bawahi. Karena kita berhadapan dengan anak-anak yang selalu berubah. Jadi input anak-anak atau input pendidikan yaitu siswa ini dia selalu berubah. Beda kalau input pabrik. Nah, input pabrik, nah, itu aja inputnya. Kalau pabrik sawit aja lah yang dimasukkan. Nah, maka hasilnya jelas dia hasilnya. Tapi kalau input pendidikan, raw input namanya kan, itu siswa. Nah itu
bisa berubah-ubah. Hari ini udah sukses kita, bulan depan bisa gagal kalau tidak kita terus jaga keadaan dan perkembangan anak itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ujian ini sudah selesai. Ujian asesmen sumatif atau penilaian akhir tahun sudah selesai. Oleh karena itu kami berharap Bapak Ibu bisa menuangkan nilai dengan baik kepada anak-anak kita. Apakah itu nilai yang sebenarnya atau nanti toh mendapat katakanlah kebijaksanaan dari guru, itu terserah masing-masing guru. Kalaupun nanti ada anak-anak yang nilainya nggak bagus, kemudian remedial, untuk menambah nilainya bagus. Jangan sampai anak-anak nilainya nilai jeblok atau rendah tiba-tiba naik begitu saja tanpa tindakan, ya kan? Jadi anak-anak pun nanti bisa bisa besar kepala ya, padahal nilai aslinya 4-nya tiba-tiba rapor jadi 8, jadi 9. Maka perlu ada tindakan yang namanya remedial. Tadi Pak Kepala sudah menyampaikan bahwa Jumat Sabtu kemarin sudah ada remedial. Jadi Bapak Ibu, saya sengaja mengulur waktu supaya nggak datang kemarin di hari 4, karena memang ingin ketemu seperti ini. Karena kalau 4 mungkin nggak bisa ketemu kita. Jadi Bapak Ibu, meskipun nanti ada remedial yang juga hasilnya bisa membuat anak naik nilainya, tapi tetap nilai awal itu jadi jadi perhatian. Gitu, nilai awalnya itu. Jadi nilai awal itu jadi perhatian. Kok bisa seperti ini? Nilai itu. Maka ada namanya refleksi, satu. Yang kedua ada namanya evaluasi. Nilai yang diperoleh anak-anak itu kita refleksi. Apa itu refleksi? Proses memaknai pengalaman untuk memahami diri. Jadi pengalaman kita mengajar yang lalu itu kita maknai. Kok bisa seperti ini hasil anak-anak? Jadi lebih kepada merenung. Kok bisa seperti ini? Jadi dengan begitu kemudian kita berusaha memperbaiki diri. Memperbaiki diri dengan cara apa? Mungkin ya selama ini masih kurang perhatian sama anak-anak. Mungkin kurang bimbingan sama anak-anak. Kurang peduli. Ya kan? Itu hasil refleksi seperti itu. Maka ke depan kita punya niat untuk memperbaiki diri. Dengan cara apa? Memperbaiki komunikasi dengan anak-anak, memperbaiki kepedulian dengan anak-anak, memperbaiki seperti bimbingannya dengan anak-anak, lebih mengenal anak-anak lagi gitu. Itu. Yang kedua evaluasi. Evaluasi itu apa? Proses memaknai pencapaian dan hasil. Hasil anak-anak yang misalnya nilainya nggak bagus itu kita evaluasi dan kita bandingkan dengan target. Targetnya apa? Targetnya itulah KKM, yang sebenarnya KKM itu. KKM-nya berapa? Misalnya 75. Sementara yang dapat anak-anak 50. Ya kan? Maka perbaikannya seperti apa? Ini perbaikannya kalau evaluasi dia lebih ke akademik, Bu. Lebih ke akademik. Gimana akademiknya? Oh, berarti saya harus meningkatkan metode pembelajaran. Itu akademik dia. Atau mungkin dari segi penyusunan nilai, penyusunan soal. Ya kan? Mungkin soalnya belum tepat diujikan seperti itu. KD-nya atau TP-nya kalau di kurikulum Merdeka mungkin belum pas. Itu yang perlu dikaji. Maka nanti saya selain akan memperbaiki metode juga saya akan
memperbaiki penyusunan soal. Nah, gitu. Itu akademik dia. Kenapa ini perlu kita lakukan? Karena seringkali di banyak sekolah, di banyak madrasah, hasil ujian seperti ini itu nggak jadi peduli. Itu dibuang ke tong sampah aja gitu. Nah, nggak jadi umpan balik gitu. Seharusnya nilai anak-anak ini, apalagi kemarin ujian madrasah. Di madrasah itu kan sekali 3 tahun. Ya, itu harus jadi umpan balik tuh. Dan nilai aslinya harus dicatat itu. Nilai asli ujian madrasah itu dicatat itu. Nanti tahun depan untuk yang kelas 8 sekarang jangan lagi kayak gini nilainya gitu. Jadi itulah langkah yang perlu kita ambil, yakni refleksi dan evaluasi. Nah, walaupun itu sesungguhnya nilai kognitif ya, nilai pengetahuan saja. Sementara banyak faktor-faktor yang lebih penting untuk